Selamat malam, teman-teman Instagram. Ya, malam ini saya mau live lagi nih ya. Eh, Malam ini temanya cukup menarik sih, karena banyak banget yang nanya juga tentang anosmia ya, termasuk salah satu gejala COVID yang cukup khas dan cukup sering meskipun kelihatannya simple, tapi ternyata banyak juga yang ini ya, banyak juga yang terganggu dengan gejala ini karena ada yang hilangnya cepat tapi ada juga yang hilangnya kok lama gitu ya. Banyak yang nanya juga, diapain nih dok biar cepat sembuh ya. Mungkin daripada saya salah jawabnya karena saya bukan ahli di bidang THT, malam ini saya akan ngobrol dengan salah satu dokter spesialis THT, dokter Muslim Kasim, mungkin yang sudah kenal juga dengan beliau. Beliau juga aktif edukasi di media sosial dan beliau juga seorang dosen di universitas di Bandar Lampung, dan beliau juga praktek di sana, dan saya rasa beliau juga pasti sehari-hari juga menangani pasien COVID. Oke, kita akan ngobrol dengan beliau. Siapapun yang mau nanya langsung tulis di kolom question ya, nanti akan saya tanyakan seperti biasa. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terning apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Dokter Muslim Kasim gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dok. Sehat. Sudah sempat istirahat, Dok? Oh, sudah, Dok. Surabaya gimana Iya. kabarnya, Dok? Surabaya? Surabaya penuh, Dok, rumah sakit. Penuh udah. Tiap hari sulit nih nyari rujukan atau mau masuk aja banyak pasien yang antri nih di sini. Ya, moga-moga anu lah ya, Dok. Gak tahu nih habis Natal tahun baru kita juga nggak berani bayangin. Mungkin sama kali ya di sana, Dok. Iya, hampir sama, Dok, ini. Kemarin habis bantuin juga ada sejawat kebetulan ini. Kakaknya Mm-mm. lagi nyari ICU, butuh Oh, apa namanya? Ya, agak sulit lah nyarinya. ya. Mungkin di mana-mana Oke, sama, Dok. Dok, ya? Pastilah ya, pasti pasti sama ini kayaknya. Apalagi habis ini dok, nggak tahu ini. Udah nggak usah dibayangin dulu Tahun baru ngeri ini. dok. Iya, iya dok. Malam ini Mudah-mudahan kita mau mudah-mudahan ngomongin, gitu. mudah-mudahan ya. Malam ini kita mau ngomongin anosmia lagi. Saya lihat sih dokter Muslim udah sering ya bikin postingan tentang anosmia. Selain itu juga sering live IG juga tentang anosmia. Semoga nggak bosen ya dok ya. Kali ini saya ajak ya, karena banyak karena banyak teman-teman yang nanya sih tentang ini, karena memang ini kan gejala yang cukup banyak ya dok ya pada orang pada pasien COVID. Oke dok, saya mau nanya dulu nih pertama, sebenarnya bedanya apa sih dok? Atau gini deh, sebelum COVID, apakah sudah ada memang anosmia ini? Atau baru setelah ada COVID, baru ada sih yang namanya anosmia? Bisa dijelasin dok? Ya, jadi kalau anosmia itu sendiri kan aneh ya, Dok, ya. Sebenarnya dia satu gejala ya, jadi bukan diagnosis ya. Ya. Apa namanya, kalau kita lihat definisinya itu kan sebenarnya anosmia itu adalah suatu kehilangan kemampuan menghidu ya. Mungkin kalau kita sebut menghidu lebih tepat daripada penciuman. Kalau penciuman itu kan bahasa Inggrisnya kissing ya, kiss. Kalau mencium. Nah, mungkin menghidu lebih lebih tepat ya istilahnya. Nah, jadi kehilangan fungsi menghidu itu yang kita sebut dengan anosmia. Karena memang dia ada juga ini dok, ada juga derajatnya sebenarnya ya. Jadi kalau dia mengalami penurunan, artinya dia masih kadang masih bisa menghidu ya, atau mungkin waktu dia melakukan apa namanya mengendus ya. Jadi kita menghisap agak kuat, dia bisa mencium atau merasakan aroma. Itu kita sebut dengan hiposmia dok. Artinya dia mengalami Oh, penurunan. penurunan Nah, ya. jadi anosmia itu digunakan untuk yang memang benar-benar apa loss, jadi udah nggak ada kemampuan menghidunya, itu anosmia. Dan sebelum COVID sih sebenarnya ya cukup banyak sih sebenarnya dok kejadian-kejadian gitu ya kasusnya. Mm-mm. Dan memang Mm-mm. penyebabnya juga cukup beragam gitu. Cuma memang sekarang ya lagi ngehits ini ya karena apa sama CDC juga udah dimasukkan sebagai salah satu gejala ya dok ya. Betul, Makanya sekarang probable mungkin ya dok. yang ya artinya ngehitsnya sekarang, tapi kalau dari dulu-dulu ya udah ada sebenarnya dok gitu.
Iya, iya, dia jadi ngehits ini gara-gara COVID ya. Terus bedanya apa dokter Muslim? Anosmia yang biasanya, jadi mungkin yang Hmm. penyebab-penyebab selain COVID dengan COVID ini, ada bedanya nggak? Eh, Artinya kalau kita mau bedakan secara ini memang agak sulit ya dok ya. Kalau kita mau membedakan Hmm, pastinya ya tentunya dengan pemeriksaan ini ya, apa namanya, swab PCR ya, untuk bisa kita tegakkan hmm, oh ini COVID nih, ini bukan COVID ya, oke. nggak ada pilihan lain dok gitu. Hmm, Cuma memang kemarin kayaknya kita juga ada pilihan lain sekarang ini selain PCR swab, mungkin kalau memang ada probable, kita sebut probable ya dok ya, jadi orang-orang dengan hmm, anosmia itu kalau kita lakukan swab antigennya positif itu juga sudah bisa sih ditegakkan ya kalau menurut hmm, WHO itu. hmm, betul. Nah, jadi kalau membedakannya mungkin itu sih dok ya. Nah, Hmm, mungkin ada beberapa hal juga ya. Jadi penyebab yang cukup sering anosmia, misalnya orang-orang pilek biasa ya. ya, ah, Kemudian dok, alergi itu kan sering juga ya. ya, Alergi, betul. sinusitis, nah itu juga cukup sering. Hmm, Nah, kalau kita lihat patofisiologinya, orang-orang dengan sinusitis ataupun alergi itu kan dia juga mengalami ini dok, ada peradangan di mukosa ya, sehingga dia hmm, apa namanya terjadi penyempitan di kafum nasi, jadi ada biasanya juga keluhan tersumbat dok. Nah, keluhan tersumbat, kemudian mungkin disertai rinore atau hidung meler. hmm, Nah, seperti itu ya, biasanya disertai itu kalau dia penyebab dari sinusitis ataupun mungkin alergi, alergi rinitis ya. Karena kalau pada khasnya pada COVID-19 ini ya mungkin memang tidak ada disertai keluhan-keluhan yang tadi itu dok. Jadi memang murni dia kehilangan kemampuan membau ataupun hidup tanpa disertai adanya hidung tersumbat ataupun apa namanya hmm, pilek hidung meler itu ya dok ya. Nah ya, cuman ya, memang perlu ya, kita jadikan catatan dok, jangan sampai nanti berarti kalau dia ada pileknya, ada tersumbat berarti bukan COVID, nggak bisa juga dok seperti hmm, itu. Nah, itu yang kita betul, sering betul. juga jadi rancu ya. Katanya kalau apa namanya anosmia karena sinusitis dia ada tersumbat, ada meler. Berarti kalau ada melernya, ada tersumbat, berarti bukan COVID. Itu nggak bisa juga dok, gitu. Ya, Jadi hmm, memang kita luruskan kalau mau membedakan ya eh, apa PCR swab lah yang bisa membedakannya nanti dok, mungkin gitu. ya, jadi intinya kalaupun tidak ada, kan yang sering memang kalau COVID itu belum tentu ada pileknya ya dok ya, bisa jadi dia terjadi Ya, tanpa ada hidung tersumbat. Tapi bukan berarti kalau ada hidung tersumbat dan pilek pasti bukan COVID, gitu ya dok? nah iya betul. Ya, jadi itu yang harus dijadikan catatan ya teman-teman. Jadi bisa aja COVID itu benar-benar hanya anosmia aja, tapi juga mungkin bisa disertai anosmia dengan hidung tersumbat gitu kan ya. Jadi untuk Ya. memastikannya tetap harus swab PCR gitu ya dok. Oke dok. Nah untuk anosmia pada COVID sendiri, kalau dari pengalaman dokter Muslim, ini biasanya berlangsung berapa lama dok? Nanti dia sembuh sendiri, atau ada yang sampai lama sekali, sampai long COVID gitu, ada nggak dok? Ya, ya. Jadi kalau kalau pengalaman pribadi maksudnya pasien kita sendiri ya dok, Ya. memang cukup beragam sih ya. Mm-mm, Anunya ada yang cepat, ada yang kemudian agak lama ininya. mm-mm, Kalau kita lihat di ini kan sebenarnya sudah ada rilis beberapa jurnal penelitian membahas ini rata-rata sih sebenarnya antara 7 sampai 14 hari itu dia akan kembali apa oke. namanya bisa normal lagi kalau gangguan anosmia pada pada apa namanya COVID-19. Mm-mm. Nah, kemudian ada mungkin sekitar 10% itu kasus yang bisa berlangsung lebih dari 1 bulan itu dok. Ada ya memang Nah, dok ya. ada juga, Mm-mm, ya ada juga gitu. mm-mm, Jadi kalau mau di apa namanya dilihat ya mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu sih rata-rata ini dari apa mm-mm, namanya rilis dari jurnal yang ada sekarang ini ya dok ya. Karena kan memang sampelnya masih dikumpulkan terus ini. mm-mm, Artinya mm-mm. yang sekarang mungkin ya kalau lebih antara 7 sampai 14 hari kembali normal. Iya. Dan itu dengan terapi khusus atau bisa kembali normal sendiri dok? Nah, ini sayangnya kalau terapi khusus itu kok belum ada ya dok ya. Kemarin sempat ada juga mengatakan pemberian vitamin apa B kompleks atau mecobalamin itu ya sebagai untuk neuropati perifer itu ternyata juga nggak Mm-mm, punya bukti yang kuat ya dok ya untuk oke. ini. Mm, Kemudian ini ada yang rilis juga belum terlalu lama ini jadi dari apa itu namanya British Rhinological Society ya, jadi perkumpulan mm-mm, ahli hidung di Inggris ya dok ya. Itu mereka oke. juga sedang Mm-mm, melakukan penelitian itu
Ya penelitiannya belum selesai, tapi mereka sudah ada early report ya, bahwa menunjukkan ternyata ini cukup bagus itu untuk mempercepat proses kembalinya penciuman pada orang-orang COVID-19 ini, Pakai yaitu apa, Dok? dengan ini dok, apa namanya, dia pakai smell training ya, disebut smell training atau latihan Oh, latihan menghidup. latihan. Ya, di latihan ya. Jadi digunakan essential oil misalnya yang apa aroma mawar atau apa cengkeh yang agak kuat aromanya gitu ya. Kemudian, nah itu dilakukan secara rutin itu dok. Jadi sehari Jadi cuma dua dibau-bau tiga gitu, Dok? kali. Ya dibawa. Ya, jadi itu untuk apa menstimulasi untuk merangsang kembalinya fungsi penghidu ya. Itu dari early Oh. report sepertinya sih memberikan apa harapan juga ya dok ya. Mudah-mudahan sih nanti kita lihat final anunya. Mudah-mudahan sih bisa ini. Ya, Mungkin itu kurang lebih sih essential kalau oil seperti apa, Dok? Yang mungkin teman-teman bisa mempraktekkan di rumah gitu, pakai apa ya kira-kira yang sudah ada di ya, sini kalau gitu, di Dok? sana Mungkin sih ada mereka punya penamaan? sudah punya essential oilnya ya dok ya. Kalau kalau di sini kita mau gunakan mungkin kita bisa pilih bau-bauan yang agak kuat ya. Misalnya yang tadi ya cengkeh misalnya. Kemudian kopi dok ya. Kopi itu kan cukup mudah juga kita Oh, dapatkan tuh. kopi. Nah, kopi Oke. bisa digunakan ya. Nah. Kemudian eukaliptus. Jadi apa minyak kayu putih itu juga Mm-mm. digunakan untuk merangsang itu. Jadi jangan Tapi minyak kayu putih dibau ya, Dok, seperti bukan dimasukin ya, Dok. enggak ya, untuk Dibau aja merangsang kan? bau aja ya. Dan jelas bukan untuk mengobati COVID ya, atau mencegah orang kena COVID ya, kan kemarin Ya. cukup beredar seperti itu. Ya. Jadi kita pilih bau-bauan Iya, yang kuat ya. seperti kopi mungkin yang gampang digunakan ya, kita cari. Nah Mm-mm. itu sehari 2 atau 3 kali kita hirup, mungkin sekitar 15 sampai 20 detik itu dok. Nah Mm-mm. jadi dari apa early report itu dikatakan dia bisa apa lumayan bisa ini apa namanya mempercepat ya. Tapi kan ini kan sampelnya masih dikumpulkan terus dok ya. Mudah-mudahan nanti Oke. kita lihat Mm-mm. hasil penelitiannya. Kalau misalnya memang ini ya apa namanya ya kita syukuri nanti kalau bisa bisa membantu mempercepat ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Dok. Nah, beberapa hari terakhir, kalau nggak salah kemarin nih, Dok, ada berita juga katanya sekarang itu ada gejala selain anosmia, Dok, tapi parosmia. Jadi orangnya tuh juga pasien itu juga membau sesuatu yang Hmm. berbeda, mungkin bau busuk ya Ya, kan, ya. atau bau ada yang bersaksi itu baunya bau areng, bau ikan busuk gitu, Dok. Nah, itu Hmm. apa sama juga kejadiannya seperti anosmia ini, Dok? Apa sudah banyak ditemukan juga? Ya, jadi parosmia dok. Jadi parosmia itu kalau dari penelitian itu antara 7 sampai sekitar 20% memang ternyata ada apa keluhan apa ya kita sebut long COVID mungkin dok ya. Oh, Jadi long COVID, ya. Mm-mm. gejala ya. Dan sebagian besar yang muncul setelah adanya anosmia dulu dok. Jadi perjalanannya itu anosmia Mm-mm. dulu, kemudian Mm-mm. terjadi namanya parosmia. Ya. Jadi Parosmia. kalau kita lihat dulu apa mungkin definisinya dulu dok. Jadi kalau memang kalau gangguan penciuman itu kan ada atau gangguan menghidu ada beberapa jenis kan dok ya. Tadi sudah kita bahas itu ada Mm-mm. hiposmia artinya mengalami Ya. penurunan, kemudian ada anosmia yang dia memang apa namanya tidak bisa membawa sama sekali. Kemudian tadi ya parosmia itu Mm-mm. artinya dia mengalami kesulitan untuk mendeskripsikan bau yang sebenarnya gitu dok. Jadi Mm-mm. kita lagi kita makan nasi goreng ini tapi nyiumnya kayak bau karet misalnya ya atau mungkin kayak tadi bau Mm-mm. bau kayak seperti terbakar ya. Nah, jadi dia terjadi distorsi namanya dok ya. Biasanya disebut kalau di Ya. referensi itu distorsi. Mm-mm. Distorsi apa Salah gitu ya, persepsinya jadi kemampuan. salah gitu Ya ya, Dok. salah persepsinya. Ya. Mm-mm. Kemudian ada juga namanya pantosmia dok. Kalau Apa? pantosmia itu Pantosmia. pantosmia. Mm. Ya, mungkin Mm-mm. dokter udah pernah dengar ya. Jadi Yang nggak pantosmia itu ada ya itu. nggak ada, jadi sumbernya nggak ada Mm-mm. tapi dia mencium. Nah, itu juga satu Ya. kelainan ini ya, kelainan menghidu juga itu. Mm-mm. Itu udah Mm-mm. kurang lebih. Dan itu apakah semua sempat terjadi atau dokter pernah lihat atau ada literatur yang menyatakan semua tadi itu kelainan penghidu itu apakah memang pernah terjadi pada pasien COVID? Kalau dikatakan semua sepertinya sih enggak sih dok ya. Kalau kalau yang Mm-mm. kami baca selama ini sih mungkin ya antara itu ya, antara 7 sampai sekitar 20% orang yang mengalami anosmia itu berlanjut dengan itu dok, dengan apa namanya parosmia itu tadi. Harusnya kayak Ya. gitu ya. Dan Iya, ini karena ada beberapa orang juga. Mm-mm. ya.
Kemudian trennya sih sepertinya parosmia juga bisa mengalami perbaikan sih sebenarnya, Dok. Jadi saya rasa nggak usah terlalu khawatir ya kalau bagi yang mungkin mengalami itu. Kalau kelihatan kita lihat trennya dari ini sih sebagian pasien juga, walaupun memang jangka waktunya bisa berbeda-beda itu antara satu pasien pasien lain, tapi sebagian pasien juga dia bisa kembali normal lagi, Dok. Ya. Itu terkait gejala awalnya nggak, dokter Muslim? Jadi misalnya gejala awalnya ringan tuh, terus nanti mungkin anosmianya juga nggak lama, tapi yang gejala lebih berat mungkin lebih lama. Terkait itu nggak? Atau ada yang gejalanya ringan tapi juga bisa sampai long COVID gitu? Apa nih, anosmianya atau yang Ya, parosmia, Dok? Yang di anosmianya. anosmianya ya. Anosmianya. Kalau anosmia itu sendiri kan sebenarnya, Dok ya, sebagian kasus juga sebenarnya dia malah bisa berdiri sendiri itu, Dok. Artinya tidak ada gejala lain dirasakan pasien, tapi Satu-satunya cuman ya, dok? satu-satunya ya itu juga bisa menjadi ini. Dan kalau dikaitkan sama sama keluhan-keluhan lain, kok saya belum mana ya, Dok, ya, saya belum baca namanya itu literaturnya ya atau Oke. jurnal-jurnalnya itu apakah dia berhubungan sama berat ringannya ya. Yang sempat kami baca itu dia kecenderungan, Dok. Jadi tampaknya ini sepertinya sih cenderung lebih banyak terjadi pada orang-orang yang usia muda. Kemudian kalau Oke. kita bandingkan laki-laki sama perempuan, sepertinya sih perempuan agak lebih banyak kita nih, Dok ya. Presentasinya yang ini Hmm, kalau oke. dari jurnal ya. Ya, dari Sementara ini ada laporan itu kan kasusnya ya. ya, Ya, laporan kasusnya ada ini. iya, sementara karena masih berlangsung juga ini banyak, maksudnya kan kita masih belum sampai setahun juga ya, dok ya, jadi ya masih mengumpulkan ini kan ya. Oke, Kalau dokter dok ini ini kemarin banyak mengalami nggak, pertanyaan. Dok? Dokter ini Oh kemarin ya, mengalami nggak? kalau anosmia enggak dok, tapi diskusianya ya. Oh ya, ya. Jadi saya benar-benar waktu itu rasa itu mulut pahit banget gitu. Kayak orang Baik. sakit tifus itu loh. Jadi pahit, tapi kalau pembau masih bisa. Tapi sama seperti Hmm. yang dokter Muslim bilang, 2 minggu hilang. Jadi 2 minggu benar-benar Hmm. 2 minggu, setelah 2 minggu tuh kembali. Jadi mau makan Hmm. apa aja tuh rasanya nggak enak udah. Dan apa ya, Iya. nggak ada rasanya gitu dok. Iya, bisa gitu Hmm. ya dok, gangguan pengecapan juga kan ya? Ya, ya, dia seringkali disertai bareng ya, Dok ya. Jadi apa namanya, hiposmia disertai apa disgesia itu. Ya, mungkin hiposmia yang saya alami ya, karena nggak hilang sih pembauan, tapi mungkin ya menurun Hmm. ya. Tapi yang jelas yang kerasa banget lebih ke gangguan pengecapan sih dok waktu itu. Hmm. Karena kalau hiposmia Ini, yang memang ringan sih, sebagian orang itu nggak merasakan sebenarnya, Dok, kalau yang gangguan ringan ya. nah, ya Yang kayaknya. ringan tuh ya. Karena mungkin Jadi nggak mungkin sadar ya dok, pokoknya masih bisa membau sedikit ya. Agak ya, sulit ya, berarti. dia masih merasa. Hmm. Ya, kalau anosmia kan orang langsung sadar ya. Biasanya, oh aku kok nggak bisa bau. Tapi kalau hanya berkurang Nah, sedikit ya, gitu mungkin nggak aware. Mm-mm. ini ya nggak, karena dia Oke. merasa masih bisa ini ya, Dok ya. Dia merasa masih membau ya. Padahal sebenarnya dia Mm-mm. sudah ada hiposmia gitu. Ada hiposmianya, ya. Dok, ini banyak pertanyaan masuk. Kita coba jawab ya, dok ya. Siap, siap. Sebentar. Hmm, 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 hmm. Oh iya, kalau dari jurnal tadi kan dokter bahas fantosmia juga, Dok Ya. ya. Jadi dikatakan Mm-mm, juga di jurnal itu justru kalau mm-mm. orang yang mengalami fantosmia itu juga apa namanya sebagai early sign bahwa dia akan mengalami penyembuhan sebenarnya, Dok. Jadi orang-orang Oh, yang gitu. anosmia mengalami fantosmia itu Oh, bisa jadi suatu apa ya gejala peralihan untuk dia kembali normal penciumannya itu. jadi Ada memang, dikatakan seperti itu ya. jadi kalau mengalami justru tiba-tiba mencium sesuatu yang nggak ada, itu malah mungkin mau sembuh Hmm. gitu, dok, maksudnya. Itu ya itu dikatakan sih kalau bisa disyukuri dulu lah kalau ada itu artinya artinya Oh, sudah mulai ada sudah yang mulai bau ada meskipun masih something salah ya ya. ya betul, Dok ya. Nah, Ya, jadi kalau kalau kita sudah lihat Hah? fisiologinya itu kan fisiologi penciuman kan cukup kompleks itu ya, Dok ya. Dari Ya, mulai ya. adanya odoran kemudian dia masuk naik ke atas itu kita punya apa saraf penciuman kan di atap atap hidung Ya. itu ya letaknya. Jadi odoran itu Mm-mm, harus mm-mm. sampai dulu ke sana, kemudian dia nanti apa diantarkan sampai ke korteks di pusat penciuman di otak ya. Nah, kemudian Ya. uniknya memang ini kalau kita lihat jalannya penciuman ini kan dia melewati sistem limbik gitu, Dok. Ya, ya betul. Nah, sehingga Jadi kita ada pengaruh-pengaruh emosi, pengaruh ya ini. betul betul. Nah, tinggal misalnya kita cium bau sampah, bau busuk kan kita jadi mual, pengen muntah ya. Tapi Ah, coba coba kita cium misalnya parfum
mantan atau parfum pacarnya yang dicium itu kan terus jadi senang, jadi happy gitu ya. Jadi nah, mungkin ini yang sangat aneh dirasakan orang-orang yang anosmia, Dok ya, karena dia kehilangan sense of anunya itu ya. Gitu. Ya, ya. Ini tadi soalnya dari chat juga pada ngomongin kentut ini dok, katanya kalau masih bisa membau kentut berarti masih harus bersyukur ya dok. Iya, Dulu mungkin di situ kalau ya. ada bau-bau sampah gitu kita marah-marah kan bau busuk, kalau sekarang bisa membau busuk sudah bersyukur gitu dok. Ya ada hikmahnya mungkin dok. Oke dok, ini ada yang nanya nih, PCR kan positif, masih positif, tapi terus kadang tuh anosmia kan bisa bertahan agak lama ya dok. Itu apakah masih harus isolasi? Oh, kalau anosmia soalnya itu dia bisa dari yang di-report kan itu ada yang sampai lebih dari sebulan itu, Dok. Ya, jadi saya Apa rasa kalau kita lihat anosmia sih tidak, gejala lain juga ya ya, dok? saya rasa nggak bisa disamakan dengan gejala demam atau apa Oke. batu atau sesak nafas ya. Karena kalau kita lihat panduannya dari apa namanya WHO itu untuk lepas isolasi kan memang yang dilihat kalau gejala itu ya kalau nggak demam, batuk atau sesak nafas yang Batuk, kita jadikan patokan ya. Ya, tapi kalau betul. anosmia itu saya rasa sih sampai sekarang sih belum bisa dijadikan alasan untuk Tetap isolasi ya apa dok? namanya, menunjukkan isolasi. Nanti kasihan dok, nanti bisa kelamaan nanti Iya, ininya. iya, iya, iya. Setuju Yang sih. Ya kemudian mungkin jadi kuman. buat ya, jadi buat teman-teman kalau mungkin sudah isolasi nih, sudah 10 hari, 14 hari, tapi anosmianya masih ada, tapi gejala lain tadi yang dokter Muslim bilang kayak demam, batuk, sesak, dan gejala-gejala lain benar-benar sudah nggak ada, itu bukan kriteria untuk tetap isolasi. Jadi boleh lepas isolasi sebenarnya ya dok ya. Ya saya setuju sih, karena memang dia bisa bertahan lama gitu. Oke, mungkin semoga Tapi jangan menjawab. anu Jadi ya dok, teman-teman yang yang penting yang yang penting jangan melepaskan isolasi diri sendiri kan harus harus ada dokter penanggung jawab yang menilai itu dok. ya harus konsultasi, betul dok. Iya, Ya, betul sekali. Oke, lanjut dok. Hmm, siap. ya, nah ini mungkin sama. Nah, tadi dokter Muslim ngomong masalah swab antigen nih dok. Jadi kemarin dia swab antigen hasilnya positif dengan gejala anosmia. Berapa lama isomannya? Masihnya sama ya dok ya? Ya, kalau dia dengan anosmia, artinya di hari dia positif itu kita hitung berarti hari ke-1 ya. Jadi Ya, kalau misalnya dia dia apa namanya, kalau mau ditanyakan kapan isolasinya selesai ya kita kembali lagi ke panduan tadi itu. Jadi kalau misalnya memang dia tidak ada gejala, maka 10 hari nanti atau biasanya kadang orang melanjutkan sampai 2 minggu ya, tapi sebenarnya 10 hari itu udah cukup itu. ya. Kalau dia ada gejala maka dihitung dari gejala pertama itu dihitung minimal 10 hari, kemudian ditambah minimal 3 hari setelah bebas gejala kan gitu sih kurang lebih dok ya panduannya. Ya, tapi kalau untuk anosmia mungkin kita lihat dulu ya gejala lain sama kondisi keseluruhan ya dok ya. Tetap harus konsul Ya, dokter. ya, Jangan-jangan harusnya nggak anosmianya bisa tinggal dinilai. tinggal sisa aja itu ya dok ya. Ya, jangan itu tidak bisa Oke, dijadikan patokan dinilai sendiri karena dokter dalam dalam dia menentukan seorang pasien ini bebas isolasi memang kan banyak aspek yang dinilai dok ya, terutama ya, klinis pasien, kemudian mungkin dia nilai juga labnya atau mungkin dari dinilai juga apa namanya hasil swab baik antigen ataupun PCR-nya gitu. ya. Oke, setuju dokter Muslim. Dok, ini sekilas saya lihat di chat, ini banyak yang nanya tentang cuci hidung nih dokter. Mungkin bisa Sebenarnya lumayan. dijelaskan ya. Jadi cuci hidung dengan air garam nih dok. Nah, ini sebenarnya gimana sih? Setahu saya dari dulu dokter THT sudah menyarankan ya, tapi bukan untuk COVID sih, Iya. maksudnya untuk alergi, untuk membersihkan. Gimana dok? Bisa Hmm. dijelaskan coba? Jadi kalau cuci hidung itu memang sangat dianjurkan sebenarnya dok ya. Mm-mm. Baik untuk orang-orang normal pun sebenarnya kalau dia bisa rutin mengerjakan itu sangat bagus ya. Kemudian lebih kita utamakan juga tentu bagi orang-orang misalnya alergi rinitis itu ternyata cukup cukup banyak membantu orang alergi untuk meningkatkan quality of life-nya. Kemudian mengurangi Hmm, gejala-gejala alerginya. Kemudian pada pasien-pasien sinusitis itu juga udah terbukti dok. Jadi terapi sinusitis kalau disertai dengan cuci hidung itu bisa mempercepat juga apa namanya penyembuhan pasien. hmm, Nah, kemudian untuk kalau kita bahas anosmia, itu memang juga sekarang masih diteliti dok, apakah
cuci hidung ini bisa memberi manfaat untuk mempercepat proses. Tapi sampai sekarang sih belum ada bukti ilmiah yang kuat yang mendukung itu. Cuman memang kalau dari Perhimpunan THT sendiri sih dari rekomendasi juga menyarankan sebenarnya melakukan cuci hidung, Dok, karena melihat manfaat yang bisa kita peroleh ya, Dok ya, gitu. Kemudian untuk larutan garam saya rasa sih kalau bisa pakai ini lebih bagus, Dok, sebenarnya. Pakai NaCl. Sebentar ya, Dok ya, tak tunjukin ya. Oke. Nah, ini sebenarnya lebih disarankan ya kalau bisa pakai. Ini sebetulnya saya punya di rumah, Dok, karena anak saya kan alergi tuh, jadi tiap hari juga dia cuci hidung. Nah, kita kalau pakai NaCl itu lebih bagus. Ya, alatnya jadi bukan air garam yang dibikin sendiri ya, Dok ya? Ya, bukan air garam. Karena kalau nanti air garam kita ngatur komposisinya juga agak sulit dan dia, ini NaCl ini pilihan karena dia murah dan juga cukup mudah didapatkan. Nanti bisa menggunakan Dok, menggunakan spet. Nah, jadi spet ya bisa pakai spet yang 10 cc atau yang lebih gede juga bisa. Ya. Nah, jadi tinggal ini saya tuangkan aja ke gelas, Dok. Terus saya ambil. Diambil. Dan terus disemprot. Nah, kita nyemprotkan. Semprot aja langsung ke hidung. Jadi kalau hidung kanan saya semprot, saya agak miring ke kiri dikit, buka mulut. Kemudian kita semprot masuk. Oh. Nanti dia keluar lewat mulut gitu ya, Dok? Dia lewat hidung sebelahnya nanti, Dok. Keluar lewat hidung sebelahnya juga. Oke, nah itu teman-teman ya diperagakan langsung sama dokter Muslim ini. Ya. Kalau yang alat kan waktu saya kemarin juga COVID itu dikasih dokter THT kayak alat respimer itu nggak apa-apa ya, Dok? Sama aja ya? Atau EMT clear itu loh, Dok? Ya hampir sama aja sih. Hampir sama, cuman sama ya kalau harganya lebih mahal. Oh iya. Iya, kalau mau murah pakai tadi NaCl. Kalau kita mau lihat kalau fungsi irigasinya lebih bagus pakai spet sebenarnya karena kita ada pressure ya. Oh, ada tekanan ya. Oke. Betul. Irigasi mungkin malah lebih bagus pakai NaCl ini mungkin ya. Nah, ini Dok, terkait kan orang juga bertanya-tanya ya, apa benar sih dengan cuci hidung tadi itu bisa swab PCR-nya itu bisa negatif, Dok? Itu banyak yang ya, kalau dari segi ada penelitiannya nggak sih, Dok? Dari segi apa mungkin dari dokter THT sendiri gimana penjelasannya deh? Kalau untuk itu kayaknya kok belum ada ya, Dok ya. Bahwa cuci hidung bisa membuat PCR lebih cepat negatif ya. Gitu. Jadi maksudnya mungkin bayangannya orang itu untuk membilas sisa-sisa virus gitu, enggak juga ya, Dok ya? Belum terbukti lah istilahnya gitu. Belum ada bukti kalau untuk itu ya. Terus ya, sarannya berapa kali, Dok? Apanya itu, Dok? Berapa kali sarannya untuk cuci hidung kalau pada pasien-pasien COVID gini? Atau pasien orang normal deh, sehari tuh harusnya berapa kali cuci hidung? Kalau sebenarnya nggak ada sih panduan bahwa harus berapa kali, tapi kalau bisa dikerjakan paling nggak 2 kali sehari itu lebih baik ya. Misalnya pas pagi hari atau malam sebelum tidur kita kerjakan itu bisa. Oke. Ya, jadi di sini clear ya teman-teman. Cuci hidung di sini tujuannya membersihkan, benar-benar membersihkan hidung ya. Jadi bukan untuk mencegah COVID, bukan untuk menyembuhkan COVID. Nah, dan kalau yang untuk anosmia masih dalam penelitian kalau menurut dokter Muslim tadi ya. Jadi kita lakukan cuci hidung itu anggapannya untuk membersihkan aja ya. Jadi jangan terlalu high expected juga kalau ini pasti akan menyembuhkan dan lain-lain gitu. Mungkin gitu ya, Dok ya. Di-clearkan sekalian. Ya. Oke. Berikutnya. Sebentar, Dok, saya pilih soalnya banyak nih. Siap. Dokter Muslim juga melakukan swab? Maaf, ada gangguan dikit. Ya, dokter Muslim melakukan swab juga selama ini? Mengerjakan juga, Dok, swab ya. Ya, mengerjakan juga ya, Dok ya. Swab itu kan sebenarnya tidak harus dikerjakan seorang dokter ya, Dok ya.
Mm-mm, mm-mm. Artinya semua tenaga kesehatan harusnya sih bisa mengerjakan, apalagi sekarang kalau kita lagi mau mengejar apa ketertinggalan kita untuk tes and tracing, harusnya sih semua tenaga kesehatan itu bisa mengerjakan ya, apakah dia analis lab, apakah dia perawat Ya. atau dokter. Mm-mm. Yang penting harus dibekali dulu dia ini dok, ada skillnya dan harus paham apa teknik mengambil yang benar ya. Karena kalau Ya. tekniknya salah kan nanti bisa bisa meningkatkan apa namanya negatif palsu ya dok ya kalau ini kalau Betul. dilakukan secara Mm-mm. salah-salah. Ya. Ya, ya. Jadi apalagi dilakukan oleh orang yang tidak terlatih sama sekali ya dok. Makanya itu agak bahaya juga dengan tes-tes yang dijual bebas nih ya. Jadi swab-swab Hmm. antigen yang bisa nge-swab sendiri. Nah itu harus hati-hati. Kebanyakan Ya, ya. malah mungkin hasilnya negatif itu karena tekniknya yang salah ya. Jangan-jangan juga bisa gitu. Oke Ya. dok, saya pilih Atau pertanyaan jangan-jangan nanti lagi. anu yang Hmm? bahaya kalau ketemu orang positif terus kita mengambil Nah, asal-asalan malah bisa anu ya dok ya malah bisa tertular ya. ya Jadi betul, hati-hati karena kan kalau nggak pakai APD mungkin ya. ya Harusnya pakai APD kan ya dok ya, melakukan swab? ya ya karena dia kan suatu aerosol generating prosedur ya. Jadi harus Mm-mm, karena dia mm-mm. menghasilkan aerosol tindakan itu ya harus pakai APD dok. Nih. Oke, ya ini di pertanyaan ada yang nanya cuci hidung apakah bisa menjadi solusi dalam menangani anosmia? Tadi sudah dijawab, masih dalam penelitian ya dok ya. Lalu, sebentar, setelah isoman, kebanyakan tadi sudah dijawab. Nah ini dok, apakah untuk gejala anosmia perlu diberikan pengobatan tertentu? Belum ada ya dok? Kalau obat-obatan spesifik kayaknya belum ada ya dok ya. Maksudnya ini hubungan dengan COVID ya? Karena kalau kalau anosmia kan tentu pertama harus dicari dulu apa kira-kira penyebabnya gitu. Kalau Oke. misalnya dia ternyata dia karena rinitis alergi, ya kita lakukan manajemen alergi yang baik. Gitu. Mm-mm. Kalau dia misalnya Mungkin karena ini COVID sinusitis mungkin. bakterial, ya Mm-mm. kalau dia sinusitis bakterial kita kasih antibiotik yang sesuai gitu. Nah untuk COVID Ya. sendiri sih belum apa namanya belum ada terapi khusus ya dok. Kecuali tadi yang dari British Rhinology Ya. Society itu ya, yang dia Smell dia training dia tadi ya. menyarankan ya smell training itu ya. Mudah-mudahan sih ke Mm-mm. depan smell training benar bisa memberikan efek yang bagus kita harapkan dok ya. Jadi ada pilihan alternatif untuk terapinya. Ya, jadi mungkin yang telat gabung atau tadi nanya mengenai pengobatan tertentu, ini belum ada. Jadi kalau misalnya ada anosmia, untuk cepat memulihkannya tadi dari dokter Muslim bisa dicoba dengan latihan pembauan tadi ya, dengan zat-zat atau seperti minyak-minyak yang baunya lumayan menyengat gitu ya dok. Bisa Hmm. kopi, bisa minyak kayu putih, ya apa aja bisa dipakai untuk latihan sehari 2 kali gitu ya dok ya. Oke. Sip, sip. Ini ada yang tadi nanya anosmia bedanya dengan pilek karena COVID. Nggak bisa dibedain kayaknya. Mungkin dokter ada pengalaman? Membedakan anosmia pada COVID dan pilek ya dok ya. Ya mungkin tadi kalau secara pasti kita membedakan memang nggak bisa ya. Cuman kalau secara umum artinya sebagian besar sebenarnya gangguan anosmia pada COVID itu tidak disertai dengan adanya apa hidung tersumbat ataupun meler. Gitu. Hmm. Sementara anosmia pada orang-orang sinusitis, orang pilek karena alergi itu dia disertai keluhan-keluhan seperti itu tadi dok. Jadi ada hidung tersumbatnya, ada melernya, mungkin bersin-bersin kalau orang alergi ya. Nah, Hmm. gitu. Hmm. Sementara pada COVID ini anosmianya dia memang khasnya itu dia terjadi tiba-tiba akut dan tidak disertai dengan keluhan-keluhan yang lain. Cuma memang perlu kita Hmm. ingat, jangan sampai nanti kalau ada orang anosmia tapi disertai tersumbat, oh berarti bukan COVID, oh, tersumbat kata dokter Muslim Hmm. ini sinusitis sama alergi, oh, bahaya nanti. Artinya jangan sampai kita coret gara-gara itu ya dok ya. Hmm. 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 Ya, jadi tetap itu adalah diagnosis banding ya dok ya. Jadi kalau ada pilek ada maupun tidak ada pilek, kalau ada anosmia harus hati-hati di era pandemi gini. Mungkin salah Ya, satu kemungkinan penyebabnya adalah COVID gitu. ya. Mungkin kalau misalnya, sebentar dok, tadi ada yang nanya apa ya? Sebentar dok. Mm, mm, Jadi kalau mm. untuk kehati-hatian saya rasa penting ya dokter Ning ya. Artinya Mm, kalau mm, kita ketemu
pasien atau mungkin kalau bukan dokter ya ketemu teman atau keluarganya ada yang tiba-tiba kehilangan penciuman, maka ya karena kita sekarang sedang pandemi, maka untuk kehati-hatian ya kita bisa mencurigai karena itu kan masuk probable COVID-19 memang ya. Artinya Iya, segera kita betul. sarankan dia isolasi mandiri, kemudian kita sarankan segera ke layanan kesehatan terdekat untuk bisa segera dipastikan dengan pemeriksaan swab ya, jadi kita singkirkan. Nah, sebelum itu tegak, maka saya rasa sih itu kewajiban kita bersama untuk melakukan isolasi itu dok, untuk Ya. kita sama-sama memutus mata rantai ya dok ya. Ya, setuju dok. Ya, jadi kalau ada anosmia, mungkin jangan denial ya. Ya, jangan-jangan memang Ya. terkena COVID. Ya, tapi juga nggak usah terlalu panik. Tadi katanya dokter Muslim, langsung isolasi. Ya, mungkin kalau bisa segera periksa. Jadi memastikan kalau ini memang COVID, ya kita menghindari orang lain supaya nggak nular. Jadi sebenarnya kalau ini hanya anosmia aja, itu juga nanti bisa sembuh sendiri ya dok ya. Paling cuman sampai 2 minggu. Ya, ada beberapa kasus yang bisa sampai lebih dari 2 minggu. Tapi sampai sekarang semua bisa kembali normal ya dok ya? Ada sepertinya jumlah kecil yang memang menetap, tapi kan masih berjalan ya waktu ini ya dok ya. Ya. Gitu. Kita harapkan mudah-mudahan sih semua orang yang terkena ini bisa membaik gitu. Tapi memang kalau kita lihat ya tadi itu ada sekitar 10% yang berlangsung lebih dari 1 bulan atau berbulan-bulan ya. Kemudian kalau angka pastinya yang terus menetap juga saya belum dapat sih dok ininya jurnalnya. Ya. Lalu sebenarnya patofisiologinya sendiri gimana sih dok? Ini kok bisa tiba-tiba anosmia? Apa virusnya ini memang menyerang saraf langsung gitu? Jadi kalau kita bahas patofisiologi sih, kalau teori yang ada yang sekarang ini, kalau kita lihat memang kalau pada sel saraf olfaktoris itu sebenarnya kan dia nggak ada reseptor S2-nya itu dok. Gitu. Sehingga teoritis sih kalau virusnya langsung menyerang apa namanya sarafnya, saraf olfaktorisnya memang agak sulit karena tidak ada reseptor itu. Nah tapi kalau kita lihat fisiologi dari penghidu itu saraf penciuman itu kan nggak bekerja sendiri dok. Artinya dia dikitari ada sel basal, ada sel-sel penyokong di sekitarnya ya. Nah ini sel-sel yang lain ini yang punya reseptor S2-nya. Sehingga S2 ini dia menyerang sel-sel penyokong, sel basal ini yang kena dok. Padahal kan fungsi dari sel-sel yang lain ini kan untuk menjaga homeostasis, menjaga supaya fungsi penghidup bisa berjalan normal gitu. Jadi teori yang sekarang sih seperti itu. Oke, ya. Saya pikir dia langsung menyerang ke sarafnya. Ternyata justru jaringan penunjangnya ya, dok ya? Iya, jaringan penunjang. Ya. Artinya nanti setelah jaringan penunjangnya ini bisa terjadi regenerasi, terganti dengan sel-sel yang baru, harusnya sih penciumannya atau penghidunya kembali normal, dok. Ya, harusnya kalau sel-sel penunjang ini kan lebih cepat kembalinya, dok ya, daripada sel saraf. Karena sel saraf itu kan kalau sekali rusak, dia lama kan kembalinya. Oke, ya. Ya, masuk akal itu, dok. Oke, dok. Berikutnya. Oh ya, tadi ini, dok. Kalau membaunya jadi terlalu sensitif, bisa juga nggak sih, dok? Itu termasuk kayak, kan ada hiposmia tuh. Ada nggak sih hiperosmia atau apa itu masuk parosmia dan pantosmia? Kalau pantosmia saya kayaknya nggak masuk ya dok. Kalau pantosmia itu syaratnya tidak ada sumber baunya dok. Jadi dia lagi di kamar sendiri, tiba-tiba kok nyium bau roti misalnya kan, gitu. Atau kok tiba-tiba ada bau melati misalnya kan, ini kan sering dihukum sama jangan dok. Ini pas sendirian ini saya. Tapi ada penjelasan namanya juga, penjelasan ilmiahnya dok ya. Jadi kalau dimasukkan pantosmia saya rasa nggak termasuk ya, karena dia ada sumber ininya ya. Mungkin lebih ke parosmia itu dok. Jadi tiba-tiba baunya jadi lebih menyengat sehingga mengganggu ini ya. Nah sayangnya parosmia ini lebih sering berhubungan dengan bau-bau yang kurang enak sebenarnya dok. Jadi seperti ya itu tadi ya, bau busuk gitu ya dok. Bau busuk yang dokter Ning tadi kayaknya sudah sempat menyebutkan juga ya, seperti bau karet terbakar, bau gosong ya. Kemudian sebagian pasien malah sebenarnya dia agak sulit mendeskripsikan dok. Saya nggak tahu nih dok baunya seperti apa, pokoknya mengganggu, baunya tidak enak gitu.
Jadi kadang Hmm. pasien ini malah belum pernah merasa mencium bau seperti itu, tapi sangat mengganggu gitu. Nah, itu yang mungkin masuk masuk ke parosmia tadi. Parosmia ya, ya berarti bisa ya. Oke dok. Sebentar. Tadi sudah apa yang bisa menghilangkan. Oke, terus. Nah ini dok, kalau untuk nasal spray sendiri itu digunakan untuk apa sih dok? Kalau nggak salah sih ada yang pakai juga nasal spray betadine gitu ya dok. Itu sebenarnya Hmm. untuk apa? Kalau nasal spray itu kan semprot hidung kan nanti tergantung juga isinya ya dok ya. Seperti tadi dokter kan Hmm. sebutkan ada juga yang larutan garam semprot gitu ya, dengan berbagai macam Hmm. merek patentnya itu ya. Itu fungsinya Ya mungkin ya. ya hampir sama kayak kita bilas NaCl itu dok. Kalau yang isinya gitu. Oke. Kemudian Hmm. nasal spray itu kan ada yang isinya steroid topikal dok. Nah, Hmm. Untuk steroid rinitis ya dok. topikal ini ya untuk alergi rinitis, untuk sinusitis Hmm. itu digunakan juga terapi itu, terutama untuk alergik ya, alergi rinitis itu apa namanya menggunakan spray itu dok. Nah, kalau dia hubungannya dengan COVID ini juga sepertinya belum ada bukti ilmiahnya yang mendukung ya dok ya, bahwa nasal spray itu bisa mempercepat sembuhnya anosmia pada COVID-19 sampai sekarang sih belum ada ininya, belum ada jurnal atau bukti ilmiah yang mendukung itu. Untuk mencegah juga belum ada ya dok. Soalnya saya lihat kan ada beberapa orang melakukan nasal spray yang isinya povidone iodine gitu dok. Katanya untuk mencegah. Itu juga belum ada bukti ya dok. Ya, belum ada sepertinya dok ya. Ya. Mm-mm. Oke, ya ini mungkin buat teman-teman. Soalnya sempat ada yang nanya juga nih dok. Kan ada kayak entah influencer atau artis ya. Jadi dia pakai nasal spray yang isinya betadine, povidone iodine gitu. Hmm. Terus itu dipakai Ya untuk mungkin mencegah karena dia katanya. baca-baca aja ya. Mungkin dia baca bahwa larutan betadine itu mungkin bisa mematikan virus sehingga dia Ya, apa ya, melogikan sendiri untuk itu. Tapi kalau kita mau menyarankan terapi itu kan nggak boleh seperti itu ya dok ya. Kita harus ada bukti ilmiahnya yang mendukung. Kita mm-mm, harus tahu dulu mm-mm, apa efektivitasnya, kira-kira efek sampingnya apa. Nah, mm-mm, baru kita bisa menyarankan ke pasien untuk digunakan. Dan sampai sekarang kan itu belum jadi panduan kan dok. Kalau misalnya memang mm-mm. dia terbukti, saya rasa harusnya sudah jadi panduan itu. Oke, berarti semua Iya orang harus mungkin. pakai nih. Ya, Kalau mau keluar rumah harus bawa dulu semprot itu. Kan belum ada itu sampai sekarang. ada bahayanya nggak sih dok kalau misalnya tiap hari gitu nasal spray povidone iodine? Ada bahaya nggak? Atau kalau nggak ada bahaya kan ya ya udah nggak apa-apa silakan aja gitu loh. Tapi kan bukan untuk mencegah atau untuk menyembuhkan gitu loh. Gimana kalau menurut dokter Muslim? Kalau itu saya sih belum baca banyak juga mengenai itu ya dok ya. Kalau Mm-mm, untuk spraynya ya. Cuma memang kalau kita lihat seperti misalnya obat itu kan banyak dipakai untuk kumur ya, kumur mm-mm. gargle misalnya ya. Itu kan juga Ya, nggak disarankan sebenarnya untuk pemakaian jangka panjang dok, karena ternyata dia bisa betul. mengganggu flora normal dalam dalam mulut Mm, itu ya. Jadi kan kadang mm-mm, ada orang mikir, saya kan pengen jaga hygiene mulut, jadi saya kumur aja tiap hari. Nah, ternyata mm-mm. pemakaian jangka panjang kumur itu juga bisa mengganggu flora normal di mulut. Saya rasa di hidung juga sih Hampir berlaku sama hal ya yang dok sama ya? mungkin gitu ya. Mm-mm. Ya, oke. Ya, betul Jadi dok. kalau Kalau yang pemakaian kumur jangka panjang sih betadine, kayaknya kita mm, nggak, kalau pemakaian jangka panjang kita nggak sarankan itu. ya, oke. Tapi kalau yang cuci hidung tadi oke ya dok ya, dia tidak ada efek samping lah maksudnya ya, dia benar-benar hanya untuk mencuci karena dia mungkin nggak ada obatnya itu tadi ya. Hmm. Kalau betadine NaCl ya. kalau kok ya NaCl Ya sih, kalau maksudnya kan NaCl, bukan NaCl obat-obatan. disarankan tuh. Kalau Betul. NaCl kita Ya sarankan jadi tuh. ya ya betul. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tadi agak telat juga nih joinnya, jadi kalau cuci hidung dengan NaCl tadi yang ditunjukin sama dokter Muslim itu nggak apa-apa ya, karena itu memang disarankan untuk membersihkan hidung ya. Jadi tapi bukan untuk membuat swab PCR negatif, bukan untuk mencegah COVID, bukan untuk mengobati, tapi istilahnya untuk membersihkan hidung aja. Karena itu juga bermanfaat untuk kita yang punya alergi atau kita yang orang biasa yang sehat, jadi bisa mungkin lebih jarang terkena ISPA kali ya dok ya, karena mungkin kotorannya kan dibersihin gitu ya, logikanya mungkin begitu. Ya, ya. Kalau untuk cuci hidung NaCl memang cukup banyak manfaatnya sebenarnya dok. Selain tadi dia Ya, bisa membilas
membersihkan kalau ada bakteri atau virus, dia bisa melancarkan. Kita kan punya sistem mucociliary clearance namanya ya, itu bisa membantu Ya. menormalkan. Jadi cukup banyak memang manfaatnya kalau cuci hidung NaCl. Ya, setuju dok. Oke. Tadi ada yang sekilas nanya kalau menghirup uap minyak kayu putih itu apakah bisa sama seperti tadi itu yang melatih smell training itu atau gimana dok? Tadi itu untuk smell training itu kan nggak perlu pakai uap kan ya? Pakai di bau biasa kan cukup kan dok? Ya, jadi kalau smell training memang kita pilih ini sudah kita pilih apa namanya bahan-bahan yang kira-kira cukup kuat ya, anunya aromanya. Jadi kalau kita mencium itu kan dok harus ini ya. Kalau kita lihat fisiologi mencium, itu kita cuma bisa mencium kalau zat itu nanti odoran ini dia pertama dia mudah menguap, yang kedua dia harus mudah larut air itu dok. Hmm. Jadi kalau Oke. misalnya apa, gelas ini kan saya nggak bisa cium bau gelas ini. Dia nggak mengeluarkan kotoran. Ya. Tanah itu kalau misalnya siang hari ya kita nggak bisa cium baunya karena dia kering. Ya. Nah, tapi coba kalau habis hujan. Kalau habis hujan dia air kan dia akan mengeluarkan apa namanya odorannya. Jadi kita jadi bisa mencium bau tanah itu dok, karena dia sudah memenuhi syarat tadi untuk sebagai odoran ya. Gitu. Ya. Oke, sip dok. Nah itu nanti dipilih dok. Jadi misalnya kopi ya yang kuat aromanya itu bisa kita gunakan. Cari aja yang kira-kira gampang lah nyarinya ya. Oke. Sebentar dok. Ini, pada kondisi dengan anosmia tanpa gejala lain, apa masih bisa menular? Ini seharusnya bisa ya, tetap sama penularannya, ya kan dok? Pada kondisi dengan anosmia tanpa gejala lain, apa masih bisa menular? Ya, kalau menular saya rasa sih kalau dalam jangka waktu yang tadi kita sebutkan ya dok ya, kalau dia masih dalam jangka waktu harusnya isolasi, maka selama rentang waktu itu dia masih bisa menular. Baik dia ada anosmia ataupun tidak ada anosmia. Harus hati-hati juga loh dok, karena tidak semua juga orang penderita COVID ini dengan anosmia. Kalau kita lihat dari penelitian itu, memang angkanya cukup tinggi ya. Ada penelitian di mana di China, di Korea ya, kemudian itu mungkin menunjukkan angka sekitar 40% sampai 70%. Kemudian yang banyak digunakan sekarang itu yang penelitian yang di Eropa dok, karena dia multi center melibatkan cukup banyak sampel juga. Itu dikatakan dia menemukan sampai 85,6% pasien COVID dengan anosmia itu dok. Cukup banyak ya dok. 85,6% dengan gangguan penciuman. Kemudian dari jumlah itu 79%-nya anosmia. Jadi angkanya memang cukup tinggi. Nah, tapi jangan lupa kita harus ingat bahwa dari sekian persen itu kan ada juga orang-orang penderita COVID yang tidak menderita anosmia. Jadi jangan sampai nanti kita ini orang karena nggak ada gangguan penciuman berarti dia nggak menularkan. Nah, itu juga salah dok. Karena untuk kehati-hatian kita harus tetap strict pada masa isolasi itu harus kita jaga betul itu. Karena selama dia di rentang masa isolasi artinya dia masih bisa menularkan. Baik dia punya anosmia ataupun tidak ada anosmia. Saya rasa gitu sih penjelasannya dok. Ya, mungkin intinya itu seringan apapun gejala COVID, kalau memang positif COVID dan itu ada gejalanya, itu seringan apapun gejalanya, 10 hari itu dia bisa menular. Kesimpulannya begitu, ya kan dok ya? Jadi kalaupun hanya anosmia, tetap harus isolasi. Ya, karena itu isolasi tujuannya bukan untuk kita. Mungkin untuk kita nggak masalah, nanti berapa hari sembuh, tapi untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita ada anosmia, kita COVID, kita isolasi untuk melindungi orang sekitar. Intinya begitu, ya. Oke dok, ini. Oke dok, ini ada nanya, apakah sinus, ini mungkin maksudnya sinusitis ya, apakah sinusitis mempengaruhi lama tidaknya anosmia ini dok? Mungkin pada COVID. Apakah sinus mempengaruhi, mungkin maksudnya sinusitis ini dok ya? Karena kalau sinus kan semua orang punya ya. Iya. Jadi kalau sinus itu kan rongga di tengkorak kepala kita ada ruangan-ruangan, itu namanya rongga sinus namanya. Kalau terjadi peradangan di sana, inflamasi, itu yang kita sebut dengan penyakit sinusitis. Jadi kalau sinusitis, orang yang punya sinusitis ini apakah bisa lebih lama anosmia kalau dia terkena COVID? Mungkin gitu pertanyaannya dok ya? Betul. Kalau sejauh ini sih kayaknya saya belum pernah baca ya, orang-orang yang
COVID dengan anosmia apabila dia ada sinusitis, apakah lebih panjang atau tidak anosmia? Saya belum pernah baca anunya itu, apa namanya, jurnalnya ataupun referensi yang membahas tentang itu. Jadi saya belum berani jawabnya dok, takut salah nanti. Oke, ya jadi mungkin belum tentu berhubungan ya, karena belum ada kepastian ininya ya. Jadi maksudnya belum tentu kalau punya sinusitis dia lebih lama juga, belum tentu juga lebih cepat gitulah. Intinya begitu. Tapi kan memang kalau dia dengan sinusitis artinya dia memang sudah punya kecenderungan bisa menderita anosmia kan ya dok ya. Artinya Karena orang-orang yang sinusitisnya dengan dok ya. iya karena sinusitisnya. Jadi hati-hati nih, jangan-jangan nanti apa namanya gangguan anosmianya justru karena sinusitisnya yang lagi kumat misalnya ya, terjadi inflamasi di hidungnya sehingga dia mengalami anosmia, kan itu juga bisa sebenarnya dok. Jadi mungkin sudah tidak terkait dengan COVID-nya, tapi karena dia punya sinusitis, nah itu mungkin bisa juga sih kalau seperti itu. Tapi untuk memastikannya ya tetap harus lewat swab PCR ya dok ya. Agak sulit kan untuk membedakan secara klinis gitu. Kalau untuk diagnosis pastinya saya rasa nggak ada pilihan lain ya dok, harus itu ya. Ya, sayangnya nggak ada pilihan lain. Oke dok, ini ada yang nanya. Kenapa setelah sembuh anosmia penciumannya jadi kurang tajam dibanding sebelum terkena anosmia? Apa betul dok? Apa memang hanya orang-orang tertentu atau memang begitu? Apabila setelah sembuh anosmia penciuman jadi kurang tajam. Ya saya rasa kalau kita tadi sudah bahas sedikit tentang ya dok, sel-sel pendukung di sekitar apa namanya saraf olfaktorius itu kan dia juga butuh waktu untuk regenerasi, untuk memperbaiki. Jadi selama proses itu bisa aja sih terjadi gradasi itu dok. Jadi nggak terus ujuk-ujuk jadi bisa mencium normal seperti kayak sebelum terjadi gangguan itu, tapi dia terjadi apa secara gradual itu. Jadi kemampuan penciumnya mungkin bertahap itu. Nah, dan sebagian kasus yang tadi itu dok terjadi dulu apa namanya parosmia itu. Ya, baru sembuh jadi, gitu ya dok ya. Gitu ya, jadi nggak bisa mencium terus terjadi parosmia dulu, karena itu memang juga mungkin termasuk jalan untuk dia kembali normalnya itu ya, itu juga bisa. Ya, jadi mungkin ini belum sembuh total, makanya penciumannya belum tajam tuh mungkin hiposmia dulu ya dok, awalnya anosmia, dia nggak bisa sama sekali. Terus mungkin ini kalau tidak terlalu tajam ini mungkin hiposmia ya, jadi dia sempat mulai bisa mencium, tapi nanti belum total gitu. Jadi ya mungkin ditunggu aja kali ya. Ini tadi yang nanya. Gitu ya dok ya, jadi mungkin masih dalam fase atau tahap akan menyembuh gitu ya. Ya, karena kalau anosmianya sendiri memang terjadi secara tiba-tiba, tapi begitu proses penyembuhan itu memang dia cenderung gradual, artinya gradual ya. Ya, jadi tidak langsung terus bisa mencium normal seperti ini, tapi melalui proses tadi itu. Jadi mungkin awalnya mungkin dia harus mengendus dengan kuat dulu baru bisa mencium. Ya kita kalau mengendus itu kan jadi konsentrasi odoran itu kita tarik dengan jumlah banyak menuju ke atap hidung. Nah, itu artinya sudah mulai ada perbaikan ya kalau dia sudah bisa mencium gitu. Nah, itu mungkin dia memang butuh waktu biasanya dokter Ning untuk itu. Ya, jadi terjawab ya. Ini mungkin penciuman kurang tajam ini karena memang belum menyembuh secara total ya. Jadi mungkin ditunggu dulu. Siapa tahu setelah ini secara gradual dia akan membaik. Oke. Ya, 7 sampai 14 hari ya rata-rata dok ya. Kembali. Ya. Ya, dok. Sebentar. Ini dok, ada yang nanya, jika sudah negatif, mungkin swab PCR-nya nih ya, maksudnya sudah negatif, apa yang harus dilakukan jika hidung tetap mampet? Jadi sudah swab-nya udah negatif, artinya maksudnya ini pasien udah sembuh ya dok ya? Ya, kayaknya, maksudnya begitu dok, tapi mungkin masih ada sisa hidung tersumbat gitu kali ya. Ya, jadi kalau hidung tersumbat ini sendiri sih, sebenarnya hidung tersumbat kan bukan suatu gejala yang terkait dengan COVID-19 ya dok ya. Sehingga saya rasa kalau ada keluhan hidung tersumbat, itu perlu kita lacak kira-kira apa penyebabnya itu. Ya karena hidung tersumbat sendiri ini kan ya bisa banyak sekali penyebabnya ya. Mungkin dia ada alergi rinitis, mungkin dia ada sinusitis, mungkin dia ada polip di hidungnya. Nah itu tentu butuh nanti dok, butuh pemeriksaan fisik dulu minimal, atau mungkin disertai juga nanti pemeriksaan penunjang untuk mencari apa kausanya, apa penyebabnya.
Kemudian nanti dipilihkan terapi yang sesuai gitu. Mungkin gitu dok jawabannya dok. Ya, jadi dicari penyebabnya ya dok. Intinya kalau COVID-nya sudah tertangani tapi masih ada gejala ya mungkin bukan COVID penyebabnya. Jadi harus kontrol ya, ke dokter muslim ini. Oke. Nah ini ada yang nanya, dokter saat vaksin COVID pas ada gejala anosmia apa tetap boleh divaksin? Setahu saya kalau positif kan nggak boleh ya dok ya? Tapi ini masih belum tahu sih vaksin apa. Kita belum tahu nanti mau pakai vaksin apa. Tapi Iya, jadi kalau ada yang kita nanya gitu. membahas vaksin itu memang kita harus agak lebih sabar kayaknya dok ya, karena tiap produsen vaksin kan nanti akan mengeluarkan sendiri rekomendasinya itu. Jadi misalnya kayak seperti Sinovac kemarin, misalnya dia membatasi sampai usia 59 tahun ya. Kemudian ya kita tunggu aja lah ya, saya rasa kalau itu dok. Iya, betul. Jadi kalau untuk vaksin belum bisa dijawab ya, karena kita juga nggak tahu nanti kita pakai vaksin yang mana, lalu nanti persyaratannya apa, tergantung hasilnya semua ya. Jadi belum. Oke, terus ini ada yang nanya dok, kalau terapi anosmia di FKTP diberikan, apakah perlu diberikan antibiotik dan steroid? Ya jadi tergantung penyebabnya sebenarnya dok. Kalau kita bicara pemberian antibiotik, tentu harus tepat gunakan Ini pemberiannya dok ya. pada COVID ini dok, pada COVID. Oh, kalau pada COVID, kalau memang dia COVID tanpa disertai adanya infeksi sekunder, infeksi bakterial, saya rasa itu tidak bijak ya pemberian antibiotik ya dok ya. Oke. Kecuali kalau memang kita curiga ada infeksi bakterial, ya mungkin bisa kita berikan antibiotik gitu. Ya. Jadi sudah jelas ya tadi dokter Muslim juga sudah bilang belum ada pengobatan spesifik lah intinya untuk anosmia ini. Ya, jadi salah satunya tadi boleh dicoba untuk cuci hidung ya, lalu untuk latihan latihan pembauan ini yang lebih penting karena sudah ada penelitiannya dan hasil awal dari penelitiannya menjanjikan ya dok ya. Jadi justru dengan latihan itu kalau mau lebih cepat kembali fungsi pembauannya seperti itu ya. Ya, tapi dia belum merilis, masih early report ya. Ya, jadi masih hasil awal. Ya. Oke, sepertinya sudah 1 jam ini kita ngobrol dok. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang sering itu sudah terjawab dari dokter Muslim. Sebentar. Oh, ini ada yang nanya dok, NaCl tadi diganti cuka apel apa bisa? Boleh nggak dok? Waduh, jangan deh. Oke, ya, jadi jangan kalau untuk cuci hidung yang memang kita sarankan sekarang ya pilihannya pakai itu ya, pakai larutan NaCl ya. Jangan diganti dengan betadine, jangan diganti dengan cuka, ya, jangan diganti dengan yang lain. Ya, jadi harus NaCl. Bahkan air garam yang bikin sendiri juga nggak boleh kan dok? Air garam nggak disarankan juga dok ya? Nggak disarankan. Ya, karena mungkin terkait dengan kadarnya nanti bisa berbeda ya. Kalau terlalu tinggi malah bisa iritasi kan, gitu. Ini ada yang nanya tentang gangguan pengecapan dok. Kalau misalnya hilang indera pengecap, apakah biasanya hilang semua indera pengecap atau hanya rasa-rasa tertentu seperti asin saja atau manis saja? Kalau dari pengalaman seperti apa dok? Ya kalau keluhan dispepsia itu juga rasa juga dia ada tingkatannya dok ya, hampir sama kayak anosmia dan hiposmia juga itu. Jadi tergantung kerusakannya yang terjadi, itu juga mungkin akan menjadi keluhan yang dirasakan pasien ya. Jadi bisa salah satu, bisa semua gitu ya dok. Jadi ada gradasinya juga ya? Ya bisa dok ya. Oke. Oke, kayaknya sudah semua deh ini dok, kayaknya dok. Kebanyakan tanyanya hampir sama. Untuk anak-anak juga sama ya dok? Boleh cuci hidung, terus tadi latihan untuk anosmia, latihan dengan pembauan itu juga boleh untuk anak-anak atau hanya untuk orang dewasa? Kalau cuci hidung sih nggak ada batasan usia sih dok ya, anak-anak juga ini bisa dikerjakan ya. Kebetulan anak saya juga yang cowok itu kan dia ada alergi rinitis juga sekarang dia rutin juga ngerjakan itu.
Kalau untuk yang tadi latihan pembauan itu dok, sama nggak? Misalnya ada anak kecil COVID nih, terus ada anosmia juga, boleh juga ya dengan latihan pembauan tadi itu? Kalau rekomendasi untuk smell training kok saya belum lihat ada batasan usia dok ya. Coba nanti saya baca-baca lagi ya. Oke, Sepertinya sih ya, belum ada membahas tentang itu ya. ya. Tapi kayaknya juga nggak berbahaya kok ya dok ya, bisa aja dicoba lah intinya begitu. Kan cuman latihan Iya, untuk saya rasa membau kalau aja kan? iya, karena kalau smell training itu sepertinya sih kalau efek samping ya minimal sekali sih sebenarnya dok ya. Jadi saya rasa cukup aman sih kalau untuk ini untuk Ya, dikerjakan di rentang oke. usia berapapun ya. Mm-mm. Ya, jadi untuk teman-teman ini info malam ini berguna banget ya karena banyak banget yang panik dok dengan anosmianya gitu loh. Padahal kalau dari penjelasan dokter Muslim kita nggak perlu panik ya, bisa hilang sendiri, pengobatannya juga simple, murah, nggak aneh-aneh ya. Cuman harus sabar, mungkin itu kuncinya ya dok ya, karena dia Ya artinya kembalinya nggak bisa langsung normal gitu. ya betul dok. Gangguan anosmia itu kalau dia misalnya menimbulkan rasa cemas, saya rasa sih cukup wajar dan mungkin itu bisa membantu juga sebenarnya untuk kehati-hatian ya dok ya. Kalau rasa cemas yang Mm-mm. masih terkontrol ya. Nah, tapi kalau Ya, panik itu kan sudah apa ya sudah satu kelainan ya. Jadi itu yang kita hindari sebenarnya. Tapi kalau cuma rasa cemas yang bisa bisa kita kontrol dan malah menimbulkan kehati-hatian, malah justru saya rasa sih bisa nggak memberi apa-apa. manfaat ya dok. Hmm. Mm-mm. Ya. Oke, Dokter Muslim, makasih. Mungkin sebelum saya tutup, ada closing statement, Dok, dari Dokter Muslim mengenai anosmia ini buat teman-teman. Ya, saya rasa tadi sudah kita ya dok ya, sudah sebutkan juga. Jadi artinya kalau kita ketemu kasus ini ya nggak usah sampai panik, tapi kalau untuk kehati-hatian ya tentu kita harus memastikan ya. Artinya kalau ada keluarga atau tetangga atau teman kita yang mengalami ini karena sedang pandemi ya harus memang kita usahakan segera ke layanan terdekat untuk memastikan dan ya sambil menunggu itu tentu isolasi mandiri kita pilihannya dok ya untuk mencegah Ya. atau memutus mata rantai itu. Mm-mm. Dan bagi penderita anosmia karena COVID, saya rasa sih tidak usah juga terlalu perlu khawatir karena kalau kita lihat eh, apa namanya bukti-bukti ilmiah yang ada sekarang itu sebagian besar kasus itu bisa sembuh normal kok. Walaupun memang Ya. jangka waktunya mungkin bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain ya. Gitu. Mm-mm. Saya rasa gitu Ya, sih dokter Ming. jadi intinya sabar lah, Dok ya. Kalau pas belum apa namanya belum normal ya ditunggu aja. Tapi pengobatan dan usaha-usahanya tadi simpel kok, tinggal telaten aja mungkin ya, Dok, latihan pembauan, lalu cuci hidung. Oke, sip. Makasih banyak Dokter Muslim waktunya udah Terima mau kasih ya sudah diundang. diganggu. Ya, makasih sekali udah membagikan ilmu juga ke teman-teman. Terima kasih yang udah nonton juga cukup banyak malam ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa disebarkan ke teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung juga tentang anosmia ini ya. Gitu Dokter Muslim. Makasih Ya, dokter banyak Ming, terima kasih ya sudah teman-teman. diundang ke anunya ya. Terima kasih sudah diundang Iya, ke channel sama-sama. TV-nya. Terima kasih semua yang sudah hadir malam ini ya. Oke, makasih banyak Terima Dokter Muslim dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Oke, selamat malam dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.